kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara. Kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darah. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ustaz Somad, ini keluarga kami, tak gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Yang cocok sama dia. Lagi rame Abdus Somad atau yang biasa dipanggil Ustadz Abdus Somad atau UAS dicekal masuk pemerintah Singapura. Kenapa sih pemerintah Singapura mencekal masuk Abdus Somad? Dan ternyata Abdus Somad dicekal oleh banyak negara. Politisi seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah pun mencari muka dan menunggangi kasus ini. Padahal Abdus Somad datang sebagai warga negara Indonesia biasa, bukan pejabat, tidak ada tugas negara. Kok kasusnya dibuat seolah-olah semua negeri ini diprovokasi agar ribut dengan Singapura. Ternyata tidak hanya Singapura yang pernah mencekal Abdus Somad. Menurut catatan beberapa media, sudah ada beberapa negara yang mencekal Abdus Somad. Pada tahun 2017, Hong Kong mencekal Abdus Somad, padahal dia bersama rombongannya sudah tiba di salah satu bandara di Hong Kong. Selanjutnya dia diterbangkan kembali ke Jakarta setelah ditolak masuk Hong Kong. Pada tahun 2018, Abdus Somad juga dicekal masuk Timor Leste. Padahal dia juga sudah mendarat di bandara di Timor Leste. Pada tahun 2019, Abdus Somad ditolak masuk Belanda. Kala itu ia mencoba masuk negeri tulip lewat Swiss. Petugas imigrasi Swiss tidak memperkenankan dia masuk. Somad waktu itu merasa kebingungan lantaran dia bahkan tidak pernah mengunjungi Eropa sebelumnya. Nasib itu menimpanya lagi ketika berupaya singgah di Jerman pada Oktober 2019. Lagi-lagi Somad menghadapi permasalahan terkait dokumen juga saat mengunjungi Inggris. Jadi tidak hanya Singapura, Somad sudah pernah dicekal masuk Hong Kong, Timor Leste, Swiss, Belanda, Inggris, dan Jerman. Kementerian Dalam Negeri Singapura mengungkap alasan pemerintah Singapura mencekal Abdus Somad.
Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhutbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah tulis Kemendagri Singapura. Adapun Somad juga dinilai merendahkan komunitas agama lain. Singapura menyoroti pernyataan Abdus Somad soal sebutan kafir ke non-muslim. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan, kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdus Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? Katanya dia mau membantu Singapura untuk membangkitkan ekonomi. Sayangnya Ustadz Abdus Somad tidak mau introspeksi. Setelah dicekal, dia pun menyerukan memboikot Singapura. Saking kecewanya, sakit hati dan malunya ditolak Singapura sampai segitunya. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdus Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? Katanya dia mau membantu Singapura untuk membangkitkan ekonomi. Kok bisa-bisanya mau bantu Singapura lebih dulu? Kalau lagi penggalangan dana sih jualannya tragedi. Kapal selam, kasus Gaza, Suriah, tapi saat mau menghabisin duit kok malah mau berlibur ke Singapura. Ini kenapa? Presiden Singapura saat ini seorang muslimah berjilbab, keturunan India dan Melayu bernama Halimah Ya'qub yang suaminya seorang sayyid dari marga Al-Habsyi, Muhammad Abdullah Al-Habsyi yang merupakan keturunan Habib Nuh Al-Habsyi yang makamnya ada di Singapura dan sering diziarahi. Setelah dicekal nggak bisa berlibur dan belanja di Singapura, sekarang mulai ngomong wakaf kepada pesantren. Padahal sebelumnya juga berbusa-busa ngomong tentang sedekah dan wakaf, malah mau liburan dan belanja ke Singapura. Sekarang mau boikot Singapura. Jangan-jangan diketawain patung singa. Abdus Somad ditolak karena ceramah-ceramahnya yang dinilai ekstrim dan menciderai kerukunan umat beragama.